Cukup toh. Bagus kan? Cukup banget. Cukup. Wow. Cocok loh, Dek. Pas ini kostumnya. Wah, gua gimana? Duh. Pantas kamu gak? Keren. Pantas. Ada bakat kamu. Loh? Udah siap di make upin? Jadi gak usah ketawa. Oke. Ayo Mbak, make up yuk. Oke, siapa duluan yang mau di make upin? Biar bawa duluan ya. Oke. Oke. Ya, kamu duluan, Mas. Nah. Belum. Lihat profesional. Kenapa kok bersin? Enggak tahu. Pakai apa itu, Mbak? Bedak. Bedak. Loh, kayaknya nggak cocok saya pakai itu. Alergi kali ya? Lah, terus gimana dong? Ya langsung merah-merahin aja lah. Kamu make up sendiri, Mas? Ya aku make up sendiri aja. Bisa. Ya dicoba. Mendingan Mbak Rini make upin Lingga aja. Ya udah, nih. Kok cocok? Nih, ambil. Oh. Serius nih bisa. Ya. Ya udahlah, cuma make up badut, kamu pasti jago. Iya, iya. Kalau mau pakai nih. Ini bisa pegang. Kamu mau make up sendiri apa bisa di make upin? Nggak bisa make up sendiri. Ya udah, bantu. Enggak. Biar aku suara apa? Aku tak berkarya dulu ya, Dek. Udahin dulu. Iya, badut. Untung warna merah. Emangnya kamu pernah make upin badut, Rin? Udah tenang aja, jam terbang aku tinggi, nggak usah takut. Bikin skinop. Aku sih nggak takut jelek. Jadi takut anak-anak. Cuma takut nggak sesuai sama ekspektasi anak-anak aja. Udah, make upnya. Malah curhat. Ayo, buruan. Ya bentar. Keburu keluar acaranya loh. Kamu juga beresin, Mas? Hmm. Nggak pakai aksesoris lain toh? Tinggal bibir. Badutnya mana? Iya sabar ya sayangnya. Sabar sebentar. Yuk. Oke adik-adik. Nah yang kalian tunggu-tunggu nih dari tadi, Om Badutnya udah siap. Gimana kalau kita panggil bareng-bareng Om Badut? Yuk. Sayang, untung Mas Lingga sama Mas Bo mau ya jadi badut.
Iya Mas, alhamdulillah acaranya tetap berjalan dengan lancar. Terus Saras gak jadi sedih. Mbak Rini juga sama Widya makasih banyak ya. Iya Mas, sama-sama. Ternyata Mas Lingga bisa juga disuruh lucu. Nggak jaim, dingin, dan kaku kayak biasanya. Wait, aku mau ke dapur dulu ya. Ya udah. Hai Mbak. Hai Mel. Makasih ya udah ngulangin waktunya. Ya. Jadi ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba ngajakin ketemuan? Ini Mbak, saya dikasih surat panggilan dari kepolisian. Panggilan untuk apa? Saya dimintai keterangan soal kebakaran di Magic Oven, Mbak. Sekitar 2 bulan yang lalu. Panggilannya hari ini? Iya, Mbak. Mbak, saya harus gimana ya, Mbak? Saya bingung banget, Mbak. Apa yang bikin kamu ragu, Mel? Mbak, saya takut, Mbak. Kalau misalkan tiba-tiba polisi nanya soal Mbak Alia. Dan soal kebakaran itu. Ada apa dengan Mbak Alia dengan kejadian kebakaran itu? Jadi, saat malam kebakaran itu, Mbak Alia sama Mas Fajar lagi berantem. Kenapa ya? Beraninya kamu selingkuh depan aku? saya lihat Mbak Alia ada di depan pintu dapur. Dan Mas Fajar ada di dalam dapur, Mbak. Dia teriak-teriak manggil nama Mbak Alia untuk minta tolong bukain pintu. Kamu yakin, Mel? Kalau Mbak Alia sengaja mengunci Bang Fajar saat kejadian kebakaran itu? Saya sih nggak lihat Mbak Alia sengaja mengunci pintunya, Mbak. Tapi yang saya ingat, Mbak Alia pegang kunci pintu itu. Dan dia nggak bukain pintunya. Padahal yang jelas-jelas Mas Fajar teriak minta tolong di dalam dapur. Alia! Buka Alia! Dan setelah kejadian itu, Mbak Alia bilang ke saya, Mbak, untuk tidak membicarakan soal ini ke siapapun. Kemarin kamu butuh uang ya? Kamu butuh uang untuk berobat biaya ibu kamu, benar? Ya. Oke. Saya udah bayar gaji kamu lebih awal. Dan saya tambahin 1 juta untuk bantu sedikit buat ibu kamu. Tapi Mel, tolong ingat. Jangan pernah bahas soal kebakaran ini ke siapapun. Makanya saya bingung banget, Mbak. Ternyata polisi nyelidikin kasus ini. Mbak, saya harus gimana ya?
Mel, kamu harus ceritain semua yang kamu tahu ke polisi. Kamu ceritain sejujurnya, karena kalau enggak, kamu bakal dianggap sebagai kaki tangan dan kamu akan ditahan. Mbak, saya nggak mau dipenjara, Mbak. Saya tahu, makanya kamu harus jujur. Kamu bisa kan, Mel? Saya coba, Mbak.